Ya, halo semua. Ini video pertama gua di channel ini. Ini channel baru ya sebenarnya. Jadi di video ini gue pengen bahas gimana caranya install framework Flutter. Nah, framework ini. Oke, gak usah lama-lama. Gue langsung aja buka Chrome. Abis itu ketik aja flutter.dev. Nah, ini webnya ya. Jangan sampai salah. Terus ke pojok kanan atas yang ini get started, klik aja. Nah, nanti kalian bakal diarahin ke ini pemilihan platform. Jadi di sini lu bisa milih 4 OS, ada Windows, Mac OS, Linux sama Chrome. Nah, ini disesuaikan aja sama OS yang lu pakai, entah Windows, Mac OS atau Linux atau Chrome OS. Tapi di sini di video ini gue bikin pakai ini ya, Mac OS. Nah, ini Big Sur. Berarti gue pilih yang Mac OS. Nah, kalau kalian pakainya Windows, pilih aja Windows. Kemungkinan step by stepnya agak berbeda, tapi intinya bakal sama gitu. Nah, ini gue pilih yang Mac OS. Nah, kalau gue pilihnya Mac OS itu opsinya ada 4 nih. Ada desktop, iOS, Android, sama web. Beda sama OS lain, contohnya Windows. Misal gue pilih Windows. Windows itu cuma 3, desktop, mobile, sama web. Nah, mobile ini apa? Mobile ini Android. Jadi Windows itu nggak bisa develop aplikasi iOS. Nah, kalau mau develop aplikasinya iOS, lu butuh OS Mac gitu. Jadi kalau lu Windows, pilih aja yang mobile. Nah, kayak gini, pilih aja. Karena gua Mac, jadi gua balik lagi ke halaman yang awal, terus pilih Mac OS. Nah, di sini gue pilih Android karena kan nanti kedepannya gue bakal develop untuk Android doang ya. Jadi gue pilih Android. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini verifikasi requirement sistemnya dulu, kayak hardware contohnya. Jadi Flutter itu nyaranin buat punya prosesornya ini 8 core, minimumnya 4 core. Ini biar developmentnya lancar ya. Memori RAM 8 GB minimum, recommendednya 16. Layar 1366, ini nggak terlalu penting lah kalau layar. Terus ini storage-nya minimum 10 GB free. Untuk PC gue ini aman, udah masuk recommended, jadi gue bisa lanjut. Nah, next di sini ada software requirement. Nah, ini gue disuruh buat jalanin komen software update. Cuma gak terlalu penting kalau untuk Mac, jadi bisa gue skip. Buat teman-teman yang di Windows juga harusnya sama ya, bisa di skip juga software requirementnya. Kalau udah pakai software paling update, misalnya Windows 11 atau Windows 10 paling baru, harusnya bisa di skip aja gitu. Karena ini cuma mastiin doang kayak software lu tuh udah up to date apa belum gitu. Nah, next, sebelum kita install Flutter, ini ada 3 tool yang mesti diinstal duluan, kayak Visual Studio Code, Android Studio, atau Intel JID ya. Nah, Visual Studio Code gue udah install duluan. Android Studio gue udah install juga Android Studio. Terus lanjut kita install Flutter SDK-nya nih. Ini yang utama, yang pentingnya. Jadi install Flutter SDK ini ada 2 cara. Lewat Visual Studio Code atau lewat file zip. Diinstal lewat file zip. Di sini gue bakal pakai yang zip ya, stable zip ini. Gue nggak pakai VS Code ini. Jadi klik aja download and install. Terus, nah ini ada 2 pilihan, Intel atau Apple. Nah, kalau Mac dia ada 2 pilihan, Apple Silicon atau Intel Processor. Karena di sini gue di PC, otomatis gue pakai Intel. Jadi gue pilih yang Intel. Nah, dia bakal start download kayak gini ya. Nah, ini. Dan
Gua udah selesai download Flutter-nya yang zip. Nah, langkah selanjutnya ketika lu udah selesai download filenya, diminta untuk bikin folder instalasi Flutter-nya nih. Kalau di blognya Flutter disuruh development nama foldernya. Jadi udah kita bikin nama foldernya development. Gua bikin itu kalau di Mac itu namanya home ya. Di Mac atau Linux itu namanya home. Mungkin kalau di Windows itu lu bisa masuk ke C users, terus nama usernya slash lagi. Nah, di situ lu bikin. Oke, jadi gua bikin aja di sini new folder namanya development. Nah, nanti Flutter-nya kita install di dalam folder development ini ya. Ya, next lanjut kita unzip si file yang udah di download tadi ya. Nah, ini komen untuk nge-unzipnya. Cuman kalau ini lewat terminal, kalau lu bingung lewat terminal, sebenarnya bisa aja klik kanan terus unzip gitu. Caranya klik ke download ini, gua copy, pindahin dulu ke folder yang tadi. Nah, ini yang development. Di situ gua paste. Nah, kalau udah diklik, nah kalau Mac OS itu klik 2 kali ya. Diklik 2 kali dia bakal unzip gitu. Atau kalau di Windows lu klik kanan unzip, kan ada pasti pilihannya. Gitu. Nah, di sini gue pengen pakai terminal aja, pengen nyobain ya. Caranya kalau pengen pakai terminal, buka aja terminal kalian. Nah, terus di sini gue bakal arahin ke folder development dulu. Caranya cd development. Nah, gue udah masuk di folder development. Kita cek dulu ada nggak file si Flutter yang tadi kita download. Ketik ls. Nah, ini dia filenya. Kalau udah, tinggal ikutin perintahnya nih, unzip. Unzip Flutter min-d. Nggak usah, gini aja. Nah, ini tinggal tungguin sampai kelar ya. Dia lagi nge-unzip. Oke, ini udah selesai unzipnya. Sekarang kita lihat di file manager. Nah, dia bakal bikin folder baru namanya Flutter. Kalau dibuka ini isinya apa? Nah, isinya tools si Flutter-nya. Nah, ini biarin kita hide dulu. Lanjut baca. Nah, add Flutter to your path. Nah, ini biar fungsinya ketika kita kita ketik Flutter gini, dia muncul perintahnya. Sedangkan kan kalau sekarang nggak muncul nih. Tuh, command not found Flutter masih belum keinstall. Nah, kita mesti tambahin dulu nih si Flutter-nya ke environment. Nah, karena gue Mac OS, jadi gue harus edit ZSH environment. Nah, kalau di Windows itu agak beda. Nah, bedanya di sini. Kalau di Windows, coba ya kita ke Windows. Nah, kita scroll sampai ke konfigurasi environment. Nah, ini dia. Update your Windows path variable. Nah, ini caranya. Pencet Windows, terus system about, advanced setting. Nah, ini tinggal kalian ikutin aja. Terus klik ini, klik itu sampai terakhir gitu, nomor 4. Nah, kalau di Mac gua harus edit ZSH. Nah, ZSH itu namanya merek shell dari Mac. Kan ada bash, ada ZSH. Nano ZSHRC. Nah, ini dia konfigurasinya. Pokoknya kalau bentuknya kayak gini, ini environmentnya. Fungsinya buat nambahin path binary. Nah, di paling bawah biasanya kita add di paling bawah aja nih, copy yang export pathnya nih, bla bla bla, copy ke
config zshrc ya. Nah ini udah, terus save your file, save, Ctrl X, Y, enter. Nah, terus kita clear dulu biar bersih. Pastiin export path yang Flutter ini ada di file env nya zshrc. Kalau punya gue namanya rc ya, beda sama ini env. Kenapa? Gue kurang tahu kenapa, mungkin karena gue sering custom terminal jadinya beda namanya. Oke, ini ada export pathnya. Terus apa lagi? Nah, kita bisa tes Flutternya, coba ya. Flutter version. Flutter. Oh, belum. Biasanya ini mesti kita close dulu. Ntar kita exit. Nah, buka lagi terminalnya. Terus coba Flutter. Nah, udah nongol si Flutternya. Kita running Flutter Doctor. Flutter Doctor ini fungsinya buat ngecek apakah tool Flutter lu udah keinstall semua atau belum gitu. Jadi ketika baru install Flutter, coba running langsung Flutter Doctor-nya. Nanti ketahuan apa aja yang kurang, apa aja yang udah gitu. Nah ini agak lama nih pengecekannya. Oke, ini dia hasil kita running Flutter Doctor ya. Jadi dia bakal muncul apa aja yang udah install. Contohnya di sini gue udah berhasil install Flutter versi 3.19.2 di macOS 11. Nah dia tandanya centang. Kalau tandanya seru gini, udah keinstall tapi ada beberapa komponen yang missing gitu. Contoh ini CMD Line Tools nih missing, sama Android License Status. Kita scroll lagi ke bawah. Nah ini Xcode. Xcode-nya gue nggak install karena gue nggak pakai ya. Nah Xcode ini fungsinya buat develop iOS gitu. Karena kan nanti gue pengennya develop Android aja, jadi ya opsional lah Xcode-nya. Next Chrome, terus Android Studio, VS Code, Connected Device, sama Network Resource. Nah pastiin Android Studio-nya kecentang, VS Code-nya juga, sama ini Connected Device. Connected Device itu apa? Jadi HP fisik lu atau emulator yang keinstall di PC atau laptop lu gitu. Pastiin ada. Nah di sini gua ada 2, artinya gua ada 2 emulator gitu. Bisa juga pakai HP fisik gitu. Caranya ya lu tinggal colok USB aja, terus di HP-nya lu tambahin setting USB debugging. Contohnya gini. Nah kayak gini. Jadi di developer option di turn on, terus USB debuggingnya dinyalain, beres gitu. Habis itu colok, nanti muncul notifikasi kayak gini. Klik aja oke, udah nanti connect gitu. Jadi buat kalian yang laptop atau PC-nya low end, mending pakai handphone fisik aja gitu, biar lebih enteng. Kalau emulator tuh agak berat gitu. Oke, ini gue udah berhasil install Flutter. Terus udah gak ada lagi. Mungkin gue bakal bahas cara install Android Studio-nya, karena tadi kita nggak bahas, kita bahas cuma fokus di install Flutter-nya doang gitu. Next gue bakal bahas Android Studio sama nambahin ini Connected Device, emulator atau physical device-nya gitu. Oke, thank you, see ya.